Pagi itu, Senin, 12 November 2023. Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Bekasi, tampak seperti biasanya, sepi, teduh, dan sedikit berembun. Dari kejauhan, terdengar suara azan subuh yang baru saja selesai, bercampur dengan deru motor tukang sayur yang melintas di jalan tanah. Tapi, ketenangan itu sebentar lagi akan hancur. Pintu kaca Polsek Sukamaju terbuka keras, brak, membuat semua orang di ruangan menoleh. Seorang perempuan berlari masuk, langkahnya terseret, wajahnya pucat, matanya merah sembab seperti baru saja menangis semalaman. "Pak, tolong saya, tolong keluarga saya." Nadanya parau, terputus-putus, setengah berteriak, setengah menangis. Perempuan itu Siti Lestari, warga yang cukup dikenal di desa. Istri dari seorang kontraktor urugan tanah yang katanya sukses, hidupnya tampak nyaman. Tapi pagi itu, dia tampak seperti seseorang yang kehilangan seluruh dunianya. Make up di wajahnya luntur, maskara hitam berjejak di bawah mata, tapi gaun yang ia kenakan, gaun warna krem mahal, masih terlihat rapi. Seolah-olah sebelum datang ke sini, dia masih sempat berdandan. "Tenang Bu, tenang dulu." Bribda Fajar Nugraha, polisi muda yang sedang piket, segera menghampiri. Ia menuntun Siti duduk di kursi depan meja laporan menuangkan air hangat. "Ceritakan pelan-pelan ya, ada apa?" Siti menggenggam gelas itu erat-erat. Tangannya gemetar, suaranya bergetar. "Suami saya, Pak. 2 hari nggak pulang. HP-nya mati. Saya takut dia kecelakaan di jalan." Fajar mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Nama suaminya? Arman Saputra, umur 32 tahun. Dia punya usaha kecil, urugan tanah, alat berat, beko. Biasanya kalau kerja di luar kota, paling lama 2 hari. Siti menunduk, napasnya pendek. Sabtu pagi dia pamit, katanya ada proyek di Cikarang Selatan. Sampai sekarang, nggak ada kabar. Suasana di ruangan berubah hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Tik, tak, tik, tak. Fajar menatap wajah perempuan itu dengan saksama. Matanya merah tapi kering. Air matanya seolah berhenti di ambang kelopak. Ada rasa sedih, tapi entah kenapa, tidak terasa jujur. Ia menulis cepat di lembar laporan. Nomor HP suaminya masih disimpan? Siti mengangguk. "Tapi mati, Pak. Saya udah telepon ratusan kali." "Terakhir kali suaminya kontak kapan?" "Sabtu pagi. Setelah itu, hilang." Fajar mengangguk pelan, menatap wajah perempuan itu sekali lagi. Dalam benaknya ada sesuatu yang janggal, tapi ia belum tahu apa. Beberapa detik berlalu. Siti menatap meja dengan pandangan kosong, seolah pikirannya sedang melayang entah kemana. Lalu tiba-tiba, air matanya menetes lagi. "Pak, dia nggak pernah kayak gini. Biasanya kalau keluar kota dia pasti video call. Pasti kabarin saya dan anak saya. Tapi 2 hari ini, sepi. Saya takut." Fajar menghela napas panjang, menutup buku catatannya. "Baik Bu Siti, kami catat laporannya. Kami akan bantu cek ke proyek di Cikarang Selatan dan hubungi pihak rumah sakit sekitar. Tapi mungkin nanti kami perlu Ibu datang lagi untuk beberapa pertanyaan tambahan." Siti mengangguk cepat. "Iya Pak, tolong saya. Saya cuma pengen suami saya pulang." Ketika Siti berjalan keluar dari ruang piket, langkahnya pelan. Tapi matanya bergerak cepat ke kiri dan kanan, seperti orang yang khawatir sedang diperhatikan. Ia menutup pintu pelan, lalu berdiri di depan halaman polsek cukup lama. Tangannya menggenggam tas erat-erat. Nafasnya berat. Ia melihat ke langit yang mulai cerah, lalu bergumam pelan. Semoga mereka percaya. Di dalam ruangan, Bribda Fajar masih memandangi pintu yang baru saja tertutup. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh dari dadanya. Perempuan itu menangis, tapi cara menangisnya seperti seseorang yang sedang berusaha meyakinkan orang lain bahwa dirinya berduka. Ia membuka laptop, menuliskan catatan tambahan di bawah laporan. Catatan:
Ekspresi pelapor tidak alami, kemungkinan ada informasi yang disembunyikan. Siti menyalakan motor matic putihnya. Angin pagi menerpa wajahnya yang masih lembab karena air mata. Ia melaju pelan menyusuri jalan kecil desa, melewati deretan warung dan sawah. Beberapa tetangga melirik ke arahnya. Beberapa membisikkan sesuatu. Siti tahu, kabar tentang suami hilang akan menyebar cepat di desa kecil seperti ini. Ia menunduk, menggigit bibirnya keras. Di balik helm, suaranya nyaris tak terdengar. Semua akan baik-baik saja. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumahnya berada di ujung jalan. Rumah 2 lantai dengan cat hijau muda, pagar besi dan halaman luas. Dari luar tampak rapi. Tapi di balik pagar itu, udara terasa dingin, menekan. Begitu masuk, Siti langsung mengunci pintu. Ia berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Ruang itu terlalu bersih. Lantai mengilap, sofa tersusun rapi, meja tanpa debu. Tapi ada satu hal yang tak bisa hilang. Bau karbol dan pemutih yang tajam menusuk hidung. Siti memejamkan mata. Keningnya berkeringat meski udara pagi masih sejuk. Tenang, semua sudah rapi. Semua sudah bersih. Ia berjalan ke jendela depan. Dari sana ia bisa melihat halaman yang luas. Ada satu pohon mangga tua di sudut. Tanah di bawahnya tampak sedikit lebih gelap dari sekelilingnya. Sedikit lebih gembur. Siti menatapnya lama. Nafasnya tercekat. Bayangan malam itu muncul lagi di kepalanya. Suara beko menggerung. Tanah yang bergeser. Tubuh seseorang yang tak lagi bergerak. Ia memegang dada, seolah mencoba menahan sesuatu yang ingin meledak. Jangan ingat lagi. Jam di dinding ruang tamu berdetak pelan. Anak laki-lakinya, Rafli, masih tidur di kamar belakang. Ia tidak tahu apapun. Tidak tahu kenapa ibunya menangis setiap malam. Tidak tahu kenapa ayahnya tidak pulang. Dan Siti hanya duduk di kursi panjang, menatap kosong ke lantai. Tangannya menggenggam ponsel. Layar menunjukkan panggilan tak terjawab. Semua diarahkan ke nomor Arman. Siti mengetik pesan baru. Jemarinya gemetar. "Mas, kamu di mana? Aku takut." Ia menatap layar beberapa detik. Lalu menghapus pesan itu sebelum sempat dikirim. Dari luar, suara burung dan anak-anak sekolah mulai terdengar. Hari kembali berjalan seperti biasa bagi orang lain, tapi di dalam rumah itu, waktu berhenti. Setiap detik terasa seperti pengingat. Setiap suara langkah, setiap deru motor yang lewat membuat jantung Siti berdebar keras. Takut, seseorang akan datang mengetuk pintu dan bertanya hal yang paling ia hindari. "Bu, sebenarnya suami ibu kemana?" Siti berdiri, menatap lagi ke arah halaman depan. Ia tahu di balik tanah yang tampak tenang itu ada sesuatu yang tidak pernah bisa dikubur selamanya. Sesuatu yang akan terus hidup dalam pikirannya sendiri. "Maafkan aku, Man. Aku nggak bermaksud." Suara itu hanya berbisik, tenggelam dalam udara pagi yang lembab. Tapi di luar sana, dunia tetap berputar dan roda keadilan perlahan mulai bergerak. Karena satu laporan sederhana yang tampak biasa akan membuka rahasia paling gelap yang pernah terjadi di desa Sukadamai. Jumat sore, 1 hari sebelum semua kehancuran itu terjadi. Langit di desa Sukadamai masih terang, tapi matahari mulai condong ke barat. Angin membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak bermain di ujung gang. Di dalam sebuah rumah besar bercat hijau muda, suasana tampak biasa saja. Hangat, damai, tapi hanya di permukaannya. Arman Saputra baru saja pulang lebih cepat dari biasanya. Pekerjaan di proyek Urugan selesai lebih cepat dari perkiraan. Biasanya ia baru tiba di rumah menjelang malam, tapi kali ini jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Ia menepikan motornya di garasi, mematikan mesin, lalu duduk di kursi teras, mengusap keringat di dahi. Rumah itu sunyi. Hanya suara kipas angin di ruang tamu yang berputar pelan. Ia memanggil, "Siti." Tak ada jawaban. Ia masuk ke dalam.
Aroma parfum lembut tercium samar dari kamar tidur. Di meja rias ada lipstik terbuka dan sisir yang masih hangat seolah baru dipakai. Di ranjang, sprei masih berantakan, dan cermin besar memantulkan bayangan dirinya yang lelah. Di meja, ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Aku keluar sebentar, ada janji sama teman. Jangan lupa kasih makan Rafli ya." Arman tersenyum kecil, tapi senyuman itu datar. Ia menaruh kunci di meja, melepas sepatu, lalu berjalan ke ruang tengah. Di sana Rafli, anak laki-lakinya yang baru berusia 4 tahun, sedang duduk di lantai, dikelilingi mobil-mobilan plastik dan balok warna-warni. Begitu melihat ayahnya, wajahnya langsung berbinar. "Ayah pulang, ayah, tolong bantu bikin jembatan." Arman tertawa kecil, duduk bersila di samping anaknya. "Wah, proyek kamu lebih sibuk dari proyek ayah nih." Ia membantu menyusun balok, membuat menara kecil dari potongan Lego murahan. Mereka tertawa bersama. Suara anak kecil itu mengisi ruangan, hangat, polos, dan tanpa beban. Beberapa menit berlalu, Arman mulai merasa tenang. Semua lelahnya hilang begitu mendengar suara tawa anaknya. Ia memeluk Rafli erat-erat, mencium ubun-ubunnya. Namun di tengah tawa itu, tanpa ia sadari, anak kecil itu akan mengucapkan sesuatu yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Dengan nada ringan, tanpa dosa, Rafli berkata, "Yah, kemarin Om Rudi kesini loh." Arman masih tersenyum. "Oh ya, Om Rudi yang mana?" "Om Rudi yang sering bawa permen. Yang teman ayah itu." Arman mengangguk. "Oh, Rudi Hartono." Ia menatap anaknya dengan lembut. "Ngapain dia kesini?" Rafli menjawab santai, sambil tetap bermain. "Om Rudi datang sore-sore. Mama belum mandi, terus mama kaget tapi terus senyum. Om Rudi beliin aku ciki sama minuman dingin, terus mereka ngobrol lama banget di kamar." Tangan Arman yang sedang memegang mobil mainan perlahan berhenti. "Kamar?" "Iya," jawab Rafli ringan. "Mama bilang aku jangan masuk, suruh nonton TV aja." Jantung Arman mulai berdetak keras. Ia masih mencoba menahan diri. "Oh ya, terus kamu ngapain?" "Aku nonton, tapi aku dengar ranjang mama bunyi krek-krek, kayak kucing naik ke atas." Anak itu tertawa, polos, sama sekali tidak mengerti arti dari kalimatnya sendiri. Suasana di ruang itu seketika membeku. Wajah Arman perlahan kehilangan warna. Senyum di bibirnya hilang, berganti dengan ketegangan yang menekan dada. Ia menatap mata anaknya. "Rafli, kamu lihat sendiri?" "Iya." Om Rudi gendong mama masuk kamar. Terus mama bilang, "Rafli jangan masuk ya, mama lagi ngobrol sama Om Rudi." Kalimat itu seperti paku yang ditancapkan ke dada. Arman menarik napas dalam, tapi paru-parunya seperti menolak udara. Dia tidak langsung marah, tidak berteriak, tidak menampar meja. Ia hanya diam, membatu. Senyumnya hancur pelan-pelan, seperti kaca yang retak dari dalam. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Rafli menatap ayahnya dengan bingung. "Ayah, kenapa?" Arman memaksa tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Mungkin kamu salah lihat. Mungkin Om Rudi cuma bantu mama ya." Rafli menggeleng keras. "Gak salah ya, aku lihat sendiri, Om Rudi peluk mama kayak ayah peluk aku waktu aku jatuh." Terus mama ketawa, tapi pintunya dikunci. Arman memejamkan mata. 1 detik, 2 detik, lalu membuka lagi dengan tatapan kosong. Kepalanya berputar, dadanya sesak. Tapi ia tetap berusaha tenang di depan anaknya. Ia bangkit, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas itu ke bibir. Airnya tumpah sedikit. Dari dapur, ia bisa melihat cermin besar di ruang tamu. Refleksi dirinya tampak asing, seperti orang lain. Matanya merah, rahangnya mengeras, dan di dalam kepalanya, ratusan pertanyaan saling beradu tanpa jawaban. Sejak kapan? Kenapa harus dia? Kenapa di rumah ini? Di rumah yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Sore itu, matahari turun perlahan di balik pepohonan.
Langit berwarna oranye, tapi bagi Arman, dunia terasa gelap. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa suara, memandangi dinding yang kosong. Setiap detik berlalu seperti jarum yang menusuk pikirannya. Bayangan Siti, anak istrinya, terlintas di benaknya. Wajahnya yang lembut, tawa kecilnya, kata-katanya yang dulu manis. Sekarang semua itu terasa palsu. Semua terasa busuk. Rafli datang membawa mainannya, menepuk bahu ayahnya. "Ayah, jangan sedih. Besok Mama pulang cepat kok. Mama janji mau masak sop." Arman mengangguk pelan, tersenyum samar. "Iya nak, ayah nggak sedih kok." Tapi matanya menatap kosong. Di dalam hati ia tahu, tak ada lagi yang sama. Malam itu saat Rafli sudah tidur, Arman berjalan ke teras. Ia menatap halaman yang sunyi, lampu jalan redup. Ia menyalakan rokok, sesuatu yang jarang ia lakukan. Asapnya naik ke udara perlahan, samar-samar seperti pikirannya sendiri. Rudi Hartono. Nama itu terucap lirih, tapi di balik suara pelan itu tersimpan bara. Ia ingat semua. Bagaimana Rudi sering datang ke rumah dengan alasan pinjam alat, ngopi bareng, bantu proyek. Ia ingat tatapan Rudi ke arah istrinya. Ia ingat senyum Siti yang berbeda setiap kali Rudi datang. Dan kini, anaknya sendiri menjadi saksi polos dari pengkhianatan itu. Arman meremas puntung rokok hingga padam. Ia masuk ke rumah, ke kamar yang masih beraroma wangi. Spray bergambar bunga-bunga, bantal yang rapi, tapi rasanya seperti ranjang orang lain. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahannya di dinding, foto lama dengan senyum yang dulu tulus. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bingkainya perlahan. "Kenapa, Sid?" Hening. Hanya suara kipas angin yang terus berputar. Malam semakin larut. Rafli terlelap di kamar sebelah, sementara Arman masih duduk diam dalam kegelapan. Kata-kata polos anaknya berputar-putar di kepala seperti rekaman rusak. "Om Rudi gendong Mama." Ranjang bunyi. "Mama bilang jangan masuk." Setiap kalimat itu menghantam seperti pukulan di dada. Ia tahu tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Anak sekecil itu tidak mungkin berbohong tentang hal yang tidak ia pahami. Sekitar tengah malam, Arman akhirnya berdiri. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin, melihat dirinya di cermin, wajah yang tampak tua dalam semalam. "Tenang, Man, tenang, jangan gegabah." Ia menatap matanya sendiri lama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Kemarahan yang sunyi. Pukul 2 dini hari, ia masih belum bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, tapi setiap kali memejamkan mata ia membayangkan hal yang sama. Siti dan Rudi, di tempat ini, di atas kasur ini. Ia membuka mata, menatap langit-langit. Tangan kanannya mengepal di atas dada, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, mulai besok ia harus berhenti pura-pura bahagia. Ia harus tahu kebenaran sepenuhnya. Dan untuk itu ia butuh rencana. Menjelang pagi, saat azan subuh terdengar dari kejauhan, Arman akhirnya mengambil keputusan. Ia akan pura-pura pergi kerja, tapi sebenarnya ia akan kembali, diam-diam. Ia akan melihat sendiri dengan matanya. Tanpa lagi bertanya, tanpa lagi menuduh. Ia berdiri, membuka jendela kamar, menghirup udara pagi yang dingin. Cahaya tipis menembus tirai, menyinari wajahnya yang tegas tapi hancur. Kalau benar, aku akan tahu. Kalau salah, setidaknya aku tenang. Suara itu lirih tapi mantap. Dan dalam diam, sebuah garis tipis antara cinta dan dendam mulai terbentuk di hatinya. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil pagi itu, keputusan untuk berpura-pura, akan menjadi awal dari tragedi yang tak bisa dihapus seumur hidup. Sabtu pagi, 13 November 2023, langit Bekasi mulai terang, tapi udara masih lembab sisa hujan malam sebelumnya. Suara ayam berkokok bersahutan dengan bunyi sapu dari halaman rumah tetangga. Bagi kebanyakan orang, ini pagi yang biasa.
Tapi bagi Arman Saputra, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Ia bangun lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi gerakannya tenang. Ia berdiri di depan cermin, membasuh muka, lalu menarik napas panjang. Di pantulan kaca, ia melihat seseorang yang sudah tidak sama. Bukan lagi Arman yang lembut dan sabar. Yang menatap balik dari cermin adalah seseorang yang telah kehilangan kepercayaan. Di dapur, Siti Lestari sedang menyiapkan sarapan. Suasana tampak normal. Terlalu normal malah. Ia bersenandung kecil sambil menumis telur. Bau harum menyebar ke seluruh rumah. "Bangun pagi banget, Man," katanya sambil tersenyum. Arman membalas senyum tipis. Iya, ada kabar mendadak. Proyek di Cikarang Selatan. Katanya harus berangkat pagi. Siti menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Oh ya? Mendadak banget. Namanya juga kerja lapangan," jawab Arman pelan. "Kadang ada aja panggilan dadakan." Ia duduk di meja makan, memperhatikan istrinya dari ujung mata. Gerak tubuh Siti ringan, tapi ekspresinya sedikit lega. Ada sesuatu dalam cara dia bernafas, seperti seseorang yang sedang menunggu kesempatan untuk terbebas. Arman meneguk kopi hangat perlahan. Dalam pikirannya, semuanya sudah disusun rapi. Ia akan berangkat seperti biasa, lalu memutar balik. Ia akan menaruh bekonya di tempat tersembunyi, lalu kembali dengan diam-diam. Dan jika firasatnya benar, hari ini ia akan melihat sendiri kebenaran itu. "Bawa bekal enggak, Man?" "Udah, cukup roti aja." "Berapa hari di sana?" "Mungkin 2 atau 3 hari, tergantung kerjaan." Siti mengangguk, matanya menatap ke lantai. Ia berusaha terlihat biasa, tapi tidak bisa menyembunyikan senyum kecil di sudut bibir. "Jaga diri ya." "Iya, kamu juga." Arman berdiri, mencium kening anaknya Rafli yang masih mengantuk di ruang tengah. Pelukan itu lama. Terlalu lama untuk sebuah perpisahan biasa. Rafli tidak tahu apa-apa, tapi seolah nalurinya merasakan sesuatu. "Ayah jangan lama-lama, ya?" Arman tersenyum getir. "Iya nak, ayah nggak lama." Pukul 7 lewat sedikit, suara mesin beko meraung di depan rumah. Siti melambaikan tangan, senyum di wajahnya tampak lega. Arman mengangguk dari kejauhan, menatap istrinya sekali lagi. Ia tahu, senyum itu bukan senyum perpisahan, tapi senyum kebebasan. Dan itu membuat dadanya perih. Begitu beko keluar dari gang, ia tidak menuju Cikarang Selatan. Ia berbelok ke arah lahan kosong di belakang perumahan, tempat penuh semak dan pohon pisang. Ia mematikan mesin, turun, dan menutupi kendaraan itu dengan ranting-ranting kering. Udara di sana dingin, sunyi. Arman duduk sebentar di pinggir beko, mengusap wajahnya. Tangannya gemetar, tapi matanya dingin. Di balik sabuknya, ia menyelipkan pipa besi kecil. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai jaga diri. Ia berjalan kaki kembali ke rumah lewat jalan kecil di sisi sawah. Setiap langkah terasa berat. Di dadanya ada campuran antara takut, cemas, dan amarah yang tertahan. Sampai di dekat rumah, ia berhenti di balik rumpun pisang besar di ujung pagar. Dari sana, ia bisa melihat seluruh halaman depan rumahnya. Tempat yang selama ini jadi simbol kerja kerasnya. Ia menatap jam tangan. Pukul 8 lewat 20. Ia menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, Siti keluar rumah dengan pakaian rapi. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Rambutnya disisir rapi, bibirnya berlipstik lembut. Ia menggandeng Rafli kecil ke arah jalan, naik motor dan pergi ke arah sekolah. Arman menunduk, menahan napas. Semuanya berjalan sesuai dugaan. Dan sekarang, ia tinggal menunggu babak berikutnya. Waktu berjalan lambat. Siti kembali ke rumah sekitar pukul 9 lewat 15. Ia membuka pagar, masuk ke halaman, menurunkan helm, dan tersenyum. Wajahnya tampak ringan, bebas.
Ia mengambil ponsel dari tas, mengetik pesan cepat. Dia sudah berangkat. Kamu bisa datang sekarang. Arman melihat semuanya dari balik pohon pisang. Nafasnya mulai berat. Setiap detik terasa seperti detak bom waktu. Tak sampai 20 menit kemudian, dari arah ujung gang terdengar suara motor. Arman mengenal suara itu. Suaranya khas, motor Matic hitam milik Rudi Hartono. Jantung Arman berdetak kencang. Tangannya mencengkeram batang pipa di pinggangnya. Matanya tajam, penuh amarah. Rudi masuk ke halaman rumah dengan santai, tanpa menoleh ke kiri atau kanan. Ia bahkan tidak mengetuk pintu. Ia menaruh helm di setang motor, lalu bersiul pelan sambil melangkah masuk. "Siti!" Suaranya terdengar jelas dari kejauhan. "Aku datang nih." Pintu rumah terbuka. Siti muncul di ambang pintu, mengenakan daster satin tipis warna biru muda. Rambutnya dikuncir longgar, matanya berbinar. Ia menatap Rudi dan tersenyum. Senyum yang dulu hanya milik Arman. Arman merasakan darahnya naik ke kepala. Tapi ia tetap diam. Ia ingin melihat semuanya dengan matanya sendiri. Rudi melangkah masuk, menepuk bahu Siti pelan, lalu tanpa ragu memeluknya. Siti tertawa kecil, menepuk dada Rudi. "Kamu gila, nanti ada yang lihat." "Tenang aja, suamimu kan lagi di luar kota." Mereka masuk ke rumah, pintu ditutup setengah. Hening, hanya suara burung di kejauhan. Arman berjongkok di balik semak, keringat dingin menetes di pelipisnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik menambah sesak di dadanya. Dari jendela samping, tirai sedikit terbuka. Ia bisa melihat siluet dua orang, Siti dan Rudiwa, berjalan ke arah kamar. Lalu tirai tertutup kembali. Beberapa menit kemudian, terdengar tawa pelan. Lalu hening. Lalu, suara yang tak salah lagi, bunyi ranjang berderit. Arman menutup mulutnya, berusaha menahan suara teriak. Matanya berair, tapi bukan karena sedih. Karena marah, sangat marah. Semua keyakinan yang ia punya runtuh. Semua kepercayaan yang ia bangun hancur berantakan. Ia berdiri perlahan, menggenggam pipa besi di tangannya. Langkahnya pelan tapi mantap. Napasnya pendek, dada naik turun cepat. Ia menyeberangi halaman, membuka pintu pagar pelan-pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Setiap langkah di lantai terasa seperti palu yang memukul kepalanya sendiri. Pintu depan rumah tidak dikunci. Ia mendorongnya perlahan, masuk tanpa suara. Di ruang tamu, ada 2 gelas di meja. Satu masih hangat, satu setengah kosong. Bau parfum perempuan bercampur dengan aroma tubuh lelaki. Arman menatap ke arah kamar. Pintu itu tertutup. Dari dalam terdengar suara samar, desahan dan tawa. Tangannya gemetar, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Ia berjalan perlahan ke arah kamar. Setiap langkahnya seperti mengikis sisa akal sehat yang tersisa. Ia berdiri di depan pintu, menempelkan telinga. Suara itu jelas sekarang. Terlalu jelas, sesuatu di dalam dirinya patah. Ia mundur setengah langkah, lalu dengan seluruh tenaga menendang pintu. Brak, pintu terbuka keras, membentur dinding. Di dalam kamar, dunia berhenti. Siti dan Rudi membeku di atas ranjang. Keduanya tanpa sehelai benang pun. Siti menjerit, menutup tubuhnya dengan selimut. Rudi bangkit spontan, matanya melebar. Tapi sebelum sempat bicara, Arman sudah menerjang. Ia melangkah cepat, pipa besi di tangan kanan terangkat tinggi. Namun saat ia baru 2 langkah dari ranjang, kakinya terpeleset. Lantai kamar licin. Terlalu licin. Mungkin karena parfum, mungkin karena sesuatu yang lain. Tubuhnya besar, berat. Ia kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, ia jatuh ke depan. Pelipis kanannya menghantam sudut ranjang kayu keras dengan suara duk yang tajam. Tubuhnya langsung terkulai. Pipa besi terlepas dari tangannya, berputar di udara, lalu jatuh ke lantai. Siti dan Rudi menjerit bersamaan. Arman tergeletak di lantai, darah mulai merembes dari kepalanya. Matanya setengah terbuka,
Mulutnya bergerak pelan seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara keluar, hanya napas pendek. Lalu diam. Siti menutup mulutnya, mundur ke pojok kamar. Rudi. Dia kenapa? Rudi berjongkok cepat, memeriksa. Tangannya bergetar, menempelkan jari ke hidung Arman. Tak ada napas, lalu menempelkan telinga ke dada. Tak ada detak jantung. Raut wajahnya berubah, dari panik menjadi ketakutan murni. Dia mati, Sid. Siti menjerit. Enggak mungkin. Dia cuma pingsan. Rudi mengguncang bahu Arman, tapi tubuh itu tak bergerak. Mata Arman membeku, menatap kosong ke langit-langit. Beberapa detik sunyi, hanya suara kipas yang berdengung pelan. Lalu Rudi menarik napas panjang, memegang kepala dengan dua tangan. Kita harus pikir cepat. Panggil ambulans. Siti menangis. Gila kamu. Rudi membentak. Kalau kita panggil, mereka bakal tahu. Dia datang ke rumah kamu, terus mati di kamar ini. Semua orang bakal tahu kita selingkuh. Kamu mau satu kampung tahu? Siti terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu Rudi benar. Tapi ia juga tahu, yang mereka lakukan jauh lebih salah. Beberapa menit kemudian, Rudi berdiri dan berkata dingin. Dengar aku, Sid, kita nggak bunuh dia. Tapi kalau orang tahu ini, kita habis. Aku akan dikira pembunuh. Kamu akan dikira istri kejam. Kita harus sembunyikan ini. Siti menatapnya dengan mata basah. Sembunyikan? Maksud kamu? Ya, kubur dia. Anggap dia hilang. Rudi, kamu gila. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu siap masuk penjara. Kata-kata itu menampar keras. Siti terdiam. Dalam kepanikan, ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Tangisnya berubah jadi gemetar sunyi. Rudi memerintah dingin. Kau bersihkan dulu darahnya. Aku siapkan tempatnya. Ia keluar kamar, mengambil kain pel dan karbol dari dapur. Siti hanya bisa menuruti. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan lantai, menghapus noda darah yang menetes dari kepala suaminya. Setiap usapan kain terasa seperti pisau menusuk jantungnya sendiri. Malam itu, sekitar pukul 10, suara mesin beko kembali meraung pelan dari halaman rumah Arman. Tapi kali ini bukan Arman yang mengemudikannya. Di balik kaca kabin, Rudi duduk dengan wajah tegang, keringat dingin menetes di pelipisnya. Siti berdiri di depan jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Ia melihat dari balik tirai bagaimana tanah di sudut halaman mulai terbuka. Setiap kali cangkang besi beko menancap tanah, suaranya bergema di telinganya seperti doa yang terbalik. Sekitar tengah malam, lubang itu selesai. Rudi mematikan mesin, turun, dan membuka pintu kamar. Tubuh Arman sudah dibungkus spray putih, kaku, dingin. Mereka berdua menyeretnya keluar pelan-pelan, langkah terseret di lantai keramik. Siti tidak bisa berhenti menangis. Aku nggak sanggup, Rudi. Aku nggak sanggup. Terlambat, Sid. Sekarang kita harus lanjut. Tubuh itu mereka dorong ke dalam lubang. Tanah menutupi perlahan, satu sekop demi satu sekop, sampai semuanya rata. Siti berlutut menatap tanah itu lama. Rudi berdiri di belakangnya menatap dengan tatapan kosong. Mulai sekarang, katanya pelan. Kita anggap dia pergi kerja dan nggak pernah pulang. Dan di sanalah, tepat di bawah pohon mangga di halaman depan rumah itu, berakhirlah hidup Arman Saputra. Tidak oleh pukulan, tidak oleh peluru, tapi oleh cinta yang salah dan keputusan yang bodoh. Pagi kembali datang di desa Sukadamai. 3 hari sudah sejak Siti Lestari melapor ke polisi bahwa suaminya hilang. Di rumahnya yang tampak bersih dan wangi, ia berusaha hidup seperti biasa. Memasak, menyapu, menyiapkan baju anaknya. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi di dalam dadanya, setiap detik adalah neraka. Malam-malamnya tak pernah tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara beko menggali tanah kembali terdengar. Setiap kali ia berjalan ke halaman depan, matanya tak sengaja tertuju ke satu titik, di bawah pohon mangga tua. Tanahnya tampak sedikit lebih hitam. Dan entah kenapa, meski sudah diratakan,
Ia merasa tanah itu masih bernafas. Ia mencoba meyakinkan diri. Semua sudah selesai, semua sudah bersih, polisi percaya, semua aman. Tapi setiap kali motor lewat di depan rumah, jantungnya melonjak. Setiap kali seseorang mengetuk pagar, ia hampir pingsan. Sementara itu, di Polsek Sukamaju, laporan suami hilang yang ia buat ternyata tidak berhenti di meja piket. Bribda Fajar Nugraha, polisi muda yang menerima laporan itu, diam-diam mengajukan memo kecil ke unit Reskrim Polres Bekasi. Alasannya sederhana. Keterangan pelapor tidak alami, perlu pengecekan lapangan. Memo itu mendarat di meja Kompol Andi Prasetyo, kepala unit yang terkenal tenang dan teliti. Ia membaca laporan itu sambil mengetuk meja pelan. 2 hari hilang, proyek di Cikarang Selatan. Tapi tanpa saksi. Ia menatap bawahannya. Coba cek dulu lokasi proyeknya. Pastikan memang ada kegiatan di sana. 2 anggota turun ke lapangan. Hasilnya kosong. Tak ada proyek baru di Cikarang Selatan. Tak ada nama Arman Saputra di daftar kontraktor manapun. Mereka kembali sore harinya melapor langsung. Pak, sepertinya alibinya nggak kuat. Kompol Andi hanya mengangguk. Kalau begitu kita mulai dari rumahnya. Hari Selasa, pukul 9 pagi, 2 mobil polisi datang ke Desa Sukadamai. Kedatangan mereka membuat warga berkerumun di pinggir jalan. Siti yang sedang menyapu halaman hampir menjatuhkan sapunya ketika melihat kendaraan berhenti di depan pagar. Fajar turun lebih dulu, disusul Kompol Andi. Senyum sopan, langkah tenang. Selamat pagi Bu Siti, kami dari Polres. Mau bantu tindak lanjut laporan Ibu. Siti memaksa tersenyum. Oh, iya Pak, silakan. Suaranya pelan kaku. Mereka masuk ke ruang tamu. Ruang itu terlalu bersih. Dinding mengilap, meja tanpa debu dan aroma karbol masih tajam. Kompol Andi menatap sekeliling. Saya boleh lihat kamar, Bu? Wajah Siti menegang. Kamar? Iya, biasanya korban meninggalkan sesuatu. HP, pakaian, barang pribadi. Siti berjalan lebih dulu, membuka pintu kamar perlahan. Udara di dalam kamar terasa dingin, aneh. Kompol Andi dan Fajar masuk, berdiri diam beberapa detik. Kamar itu rapi luar biasa, bahkan terlalu rapi. Spray baru, lantai kinclong, tapi ada sesuatu yang ganjil. Andi memeriksa lantai dekat ranjang. Ia mengangkat alis. Ini dibersihkan pakai apa? Karbol, Pak. Saya suka bersih-bersih. Fajar menunduk, memperhatikan bayangan bekas noda samar di lantai. Cahaya dari jendela membuat permukaannya memantul. Ia tahu, itu bukan bekas biasa. Kompol Andi menatap Siti dalam-dalam. Bu, saya minta jujur. Ibu terakhir kali lihat suami ibu, benar Sabtu pagi? Siti menelan ludah. Iya Pak, Sabtu pagi. Berangkat pakai beko? Iya. Pulang jam berapa? Belum, Pak. Andi menatap Fajar. Kita cek lokasi bekonya ya. Mereka keluar dari rumah. Siti mengikuti sampai pagar, tangannya memegang dada. Pak, saya harap suami saya nggak kenapa-kenapa. Katanya pelan. Kompol Andi hanya menjawab singkat. Kami juga berharap begitu, Bu. Tim polisi kemudian menyisir area sekitar desa, menanyakan pada warga apakah ada yang melihat Arman membawa beko Sabtu pagi. Seorang petani tua mengangkat tangan. Saya lihat, Pak. Dia bawa beko ke arah kebun ilalang di belakang kampung. Saya kira mau kerja di sana. Fajar mencatat. Ke arah mana tepatnya? Petani menunjuk. Lewat jalan tanah kecil di samping sungai, Pak. Sore itu juga, tim mendatangi lokasi yang ditunjukkan. Dan benar. Di balik semak belukar, mereka menemukan alat berat berwarna kuning terparkir rapi. Masih utuh, tapi tampak sudah 2 hari tidak digunakan. Fajar mengusap debu di kaca depan. Kunci masih tergantung di kontak. Kalau dia beneran kerja di Cikarang Selatan, gumamnya. Ngapain bekonya ditinggal di sini? Kompol Andi menatap mesin itu lama. Ia tidak bicara apa-apa, hanya menghela napas pelan. Lalu ia berkata, mulai sekarang kita anggap ini bukan kasus orang hilang,
Tapi sesuatu yang lain. Keesokan harinya, penyelidikan lebih serius dimulai. Polisi meminta izin memeriksa rumah sekali lagi, kali ini dengan tim forensik lapangan. Mereka membawa alat deteksi noda darah dan lampu UV. Siti mencoba tetap tenang, tapi keringatnya menetes deras bahkan sebelum pemeriksaan dimulai. Rafli kecil duduk di teras bersama tetangga, tak mengerti apa yang terjadi. Begitu lampu UV dinyalakan, ruangan yang tampak bersih berubah warna. Di dinding dekat ranjang, ada pola bercak samar. Di lantai, ada bayangan pudar yang tak bisa dihapus sempurna. Kompol Andi menatap Siti dengan tatapan dingin. "Bu, kenapa di kamar bersih sekali, tapi di sinar ultraviolet masih ada jejak darah?" Siti menunduk. Tangannya bergetar, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Fajar keluar ke halaman, berdiri diam di bawah pohon mangga. Ia melihat sekeliling, halaman itu terasa aneh. Ada satu titik tanah yang warnanya sedikit lebih gelap, bekas gemburan lama. "Pak," katanya pelan, "tanah di sini baru diolah ya?" Siti mendekat gugup. "Ah, itu, saya tanam pohon baru, Pak, tapi belum tumbuh." Kompol Andi menatap tanah itu, lalu memanggil seseorang dari mobil. Seekor anjing pelacak berwarna coklat diturunkan. Hidungnya peka, matanya tajam. Mereka memberikan selembar baju Arman yang diambil dari lemari. "Cari," kata petugas pelatihnya singkat. Anjing itu mulai berjalan, mengendus-endus ke setiap sisi halaman, mengitari dinding, pagar, sampai akhirnya berhenti tepat di titik yang sama, di bawah pohon mangga itu. Ia menggonggong keras 2 kali, lalu mulai menggaruk tanah. "Hening," hanya suara gonggongan itu yang terdengar. Siti memucat. Tubuhnya bergoyang lemah, hampir jatuh. Fajar spontan menahan bahunya. Kompol Andi menatap Rudi yang baru tiba di tempat itu, dihubungi oleh Siti sebelumnya. "Pak Rudi Hartono, benar?" Rudi menelan ludah. "Iya, Pak. Bapak yang biasa bantu korban kerja di proyek, kan?" Iya, Pak." Kompol Andi berjalan mendekat. Tatapannya tajam tapi tenang. "Kalau begitu, Bapak pasti tahu cara pakai beko. Tolong bantu gali titik ini." Rudi terdiam. Nafasnya memburu. "Iya, Pak. Tapi itu cuma tanah kosong." "Silakan," kata Andi pelan. Nada suaranya datar, tapi mengandung tekanan berat. Rudi berjalan ke arah beko yang diparkir di luar pagar. Langkahnya gontai. Ia tahu semuanya sudah selesai. Siti menangis, tapi tangisnya tanpa suara. Ia menatap tanah itu, menatap suaminya, yang mungkin sudah menunggu untuk ditemukan. Beko dinyalakan. Suaranya meraung pelan, menusuk udara sore yang lembab. Rudi duduk di dalam kabin, matanya merah. Dengan tangan gemetar, ia menurunkan cangkul baja ke tanah yang ditunjuk anjing. Tanah itu bergeser. 1 lapis, 2 lapis. Bau karbol dan tanah basah bercampur jadi satu. Sampai akhirnya cangkul beko menyentuh sesuatu yang lembut. Kain putih kusam, setengah terkubur. Rudi menutup mata. Tangannya berhenti. Suara beko padam. Kompol Andi berjalan pelan mendekat, memberi isyarat pada anggota lain untuk berhenti. Ia menunduk, memeriksa ujung tanah itu dengan hati-hati. Seperai putih. Dan di bawahnya, bentuk tubuh manusia. "Cukup," katanya lirih. "Panggil forensik." Siti menjerit histeris jatuh ke tanah. Saya nggak bunuh dia, Pak." Rudi menunduk memegangi kepala. "Dia jatuh sendiri, Pak. Demi Tuhan, dia jatuh sendiri." Kompol Andi tidak langsung menuduh. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka berdua. "Kalau begitu," katanya tenang, "jelaskan di kantor." Sore itu, jenazah Arman Saputra diangkat dari tanah halaman rumahnya sendiri. Prosesnya sunyi, tak ada kerumunan, hanya beberapa tetangga yang menutup mulut dan menatap dengan ngeri. Dan malam itu, di ruang interogasi dingin Polres Bekasi, Siti dan Rudi akhirnya menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Siti menangis sepanjang pengakuannya. Suara tersendat-sendat, matanya kosong. "Dia jatuh sendiri, Pak. Saya cuma panik. Saya takut ketahuan. Saya nggak mau anak saya malu."
Rudi duduk di kursi sebelah, wajahnya tanpa warna. Saya cuma bantu bersihin. Saya pikir dia cuma pingsan, Pak. Kompol Andi mendengarkan tanpa memotong. Ia menuliskan setiap kalimat, lalu menatap keduanya dengan tenang. Kalian tidak membunuh dia, katanya perlahan. Tapi kalian membiarkannya mati dan memilih menutupinya. Itu sama saja membunuh dua kali, dia dan hati nurani kalian sendiri. Malam semakin larut. Di luar kantor polisi, hujan turun pelan. Di dalam sel tahanan sementara, Siti duduk memeluk lutut. Matanya kosong, rambutnya kusut, bibirnya bergetar pelan. Aku cuma pengen dia nggak tahu. Cuma itu. Tapi rahasia seberapapun dalam dikubur selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Dan di desa Sukadamai, kabar itu mulai menyebar, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, desa Sukadamai tenggelam dalam keheningan yang aneh. Rumah-rumah sudah mematikan lampu, tapi di satu titik, rumah berwarna hijau muda di ujung gang masih jadi pusat perhatian. Lampu polisi berkedip-kedip biru, memantul di tembok basah. Tanah halaman depan yang digali kini tertutup terpal biru, dan di atasnya berdiri garis kuning bertuliskan polisi, dilarang melintas. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur karbol. Dan di balik pagar, seorang tetangga tua berbisik pelan. Kasihan anaknya. Masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Di dalam ruang interogasi Polres Bekasi, dua orang duduk di kursi besi berhadapan dengan tembok abu-abu. Siti Lestari di sebelah kiri, wajahnya pucat, mata bengkak. Rudi Hartono di sebelah kanan, tubuhnya tegang. Kepala tertunduk, kemeja kusut, tangan gemetar di atas meja. Di depan mereka, Kompol Andi Prasetyo masih dengan ekspresi datar, tapi matanya menyimpan lelah. Ia sudah mendengar semua, tapi tetap menanyakan lagi, perlahan. Bukan untuk memastikan kebohongan, tapi untuk memahami sampai ke dasar. Coba Ibu ceritakan sekali lagi, dari awal, tanpa dilebih-lebihkan. Tanpa dikurang. Siti menatap kosong ke depan, lalu menarik napas panjang. Suara yang keluar dari bibirnya nyaris tak terdengar. Dia datang tiba-tiba, Pak. Saya kaget. Rudi juga kaget. Arman marah. Dia memukul Rudi, tapi dia jatuh. Kepalanya kena ranjang. Waktu saya pegang, dia sudah nggak gerak. Ia berhenti. Air matanya jatuh, tapi tanpa isak. Rudi bilang, "Jangan lapor polisi. Katanya nanti orang salah paham." Saya takut, Pak. Saya panik. Saya nggak tahu harus apa. Kompol Andi mengangguk perlahan, lalu menatap Rudi. Dan kamu? Rudi menatap meja lama, lalu menjawab dengan suara berat. Saya salah, Pak. Saya yang nyuruh dia bersihin. Saya yang gali lubang. Tapi saya nggak niat bunuh siapa-siapa. Demi Tuhan, saya nggak niat. Hening beberapa detik. Lalu Andi berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Tidak semua dosa dilakukan dengan niat. Kadang dosa terjadi karena ketakutan dan keegoisan. Siti menunduk semakin dalam. Di luar ruangan, terdengar hujan mulai turun pelan. Suara air menetes di atap besi menciptakan irama dingin yang panjang. Fajar berdiri di sudut ruangan, mencatat setiap kalimat di buku kecilnya. Tangannya berhenti beberapa kali karena matanya sendiri terasa panas. Ia baru 26 tahun, tapi malam itu ia belajar sesuatu yang orang butuh seumur hidup untuk pahami. Kadang, kejahatan terbesar lahir dari cinta yang salah arah. Beberapa hari kemudian, hasil autopsi keluar dari RS Polri Kramat Jati. Laporan tebal itu dibacakan perlahan oleh dokter forensik di depan penyidik. Korban meninggal akibat trauma tumpul di pelipis kanan. Tidak ada tanda kekerasan berulang. Luka konsisten dengan benturan keras terhadap benda keras tumpul. Perkiraan waktu kematian antara pukul 9 Watan Tuas sampai 10 pagi 13 November 2023. Kompol Andi meletakkan laporan itu di meja. Semuanya cocok dengan cerita. Arman memang jatuh, bukan dipukul.
Tapi keputusan yang mereka ambil sesudahnya, mengubur, berbohong, menghapus jejak, itulah yang mengubah kecelakaan menjadi kejahatan. Beberapa hari kemudian, berita itu mulai menyebar ke media lokal. Judul-judul mencuat di portal daring. Suami hilang. Ternyata ditemukan terkubur di halaman rumah sendiri. Istri dan teman dekat diduga tutupi kematian tragis di Bekasi. Desa Sukadamai mendadak jadi bahan perbincangan. Orang-orang berkerumun di depan rumah hijau itu, berbisik-bisik setiap kali melihat garis polisi masih terpasang. Dulu mereka kelihatan harmonis loh. Si Rudi itu kan teman baiknya sendiri. Kasihan anaknya. Nanti kalau besar gimana? Sementara itu, Rafli, anak kecil berumur 4 tahun itu, tinggal bersama neneknya di kampung sebelah. Ia sering bertanya, kapan ayah pulang? Dan setiap kali itu terjadi, neneknya hanya memeluk erat, menangis diam-diam. Di malam-malam tertentu Rafli bermimpi. Ayahnya datang dengan wajah penuh tanah, tersenyum, lalu pergi tanpa bicara. Dan ia bangun sambil menjerit kecil, mencari ibunya, yang kini duduk di balik jeruji besi. Proses hukum berjalan cepat. Setelah pemeriksaan dan rekonstruksi ulang di TKP, berkas lengkap dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus itu menarik perhatian publik karena tragis dan aneh. Tidak ada niat membunuh, tapi ada upaya menghapus kebenaran. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Bekasi, suasana hening. Siti duduk di kursi, terdakwa mengenakan baju putih polos. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya tanpa riasan. Rudi duduk di sebelahnya, kepala tertunduk, mata kosong. Jaksa membacakan dakwaan. Terdakwa secara bersama-sama menyembunyikan kematian seseorang dan menghilangkan jejak tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 181 KUHP. Hakim memandang keduanya bergantian. Apakah terdakwa mengerti dakwaan ini? Keduanya menjawab bersamaan, lirih, mengerti yang mulia. Sidang berjalan selama hampir 3 minggu. Setiap kesaksian adalah luka baru. Tetangga bersaksi tentang malam beko meraung. Petugas forensik bersaksi tentang bekas darah di lantai. Dan dokter forensik memastikan luka di kepala korban bukan akibat pukulan berulang. Yang paling menyayat adalah saat jaksa menayangkan rekaman video penggalian jenazah. Gambar itu ditampilkan di layar kecil. Terpal biru, tanah digali, kain putih muncul perlahan. Siti menutup wajahnya. Rudi menangis keras untuk pertama kalinya. Akhirnya tiba pada hari pembacaan putusan. Ruang sidang penuh. Beberapa wartawan hadir. Di bangku paling belakang, Ibu Arman duduk diam, mengenakan jilbab hitam, memeluk foto anaknya. Hakim membacakan putusan dengan suara berat tapi tenang, menimbang bahwa kematian korban tidak terjadi karena tindakan kekerasan terencana, melainkan akibat kecelakaan. Menimbang bahwa para terdakwa secara sadar telah menghilangkan jejak dan berbohong kepada aparat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum. Menimbang bahwa perbuatan tersebut telah merusak nilai keluarga, moral, dan kepercayaan masyarakat. Hakim menatap dua terdakwa itu lama. Maka menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudi Hartono dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan kepada terdakwa Siti Lestari dengan hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan 4 tahun. Suara di ruang sidang hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada protes. Hanya desahan panjang dan tangis lirih yang sulit dikendalikan. Rudi menunduk, menatap lantai. Siti memejamkan mata, menangis tanpa suara. Setelah sidang berakhir, Siti berjalan pelan ke arah keluarga mendiang Arman. Ibu mertuanya berdiri di depan pintu keluar. Wajah tua itu penuh air mata dan kemarahan. Siti berlutut, menunduk dalam. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa balikin dia. Tapi saya benar-benar menyesal. Perempuan tua itu memalingkan wajah. Ia tak sanggup bicara. Hanya berkata lirih, kau sudah bunuh anakku, dan kau juga bunuh cucuku. Bukan badannya, tapi hatinya. Waktu berjalan.
Beberapa bulan kemudian, garis polisi di rumah itu dicabut. Pohon mangga di halaman tetap berdiri, tapi tak pernah berbuah lagi. Rumah itu dijual diam-diam, tapi tak ada yang mau membeli. Setiap orang yang lewat selalu mempercepat langkah. Katanya, malam-malam sering terdengar suara mesin beko menyala sendiri. Di sisi lain, Rudi menjalani hukumannya di lapas Cikarang. Ia jarang bicara, lebih sering duduk sendiri di sudut sel, menulis sesuatu di kertas kecil yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Petugas bilang, ia sering mengigau di malam hari, menyebut nama Arman berulang kali. Siti keluar dari tahanan lebih cepat karena masa percobaan dan perilaku baik. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Rafli, hidup tenang, tapi dingin. Setiap kali menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Rafli tumbuh tanpa tahu semua kebenaran, tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu hilang untuk selamanya. Tahun berganti. Desa Sukadamai perlahan kembali normal. Orang berhenti membicarakan tragedi itu. Tapi bagi mereka yang tahu cerita sebenarnya, tanah di bawah pohon mangga itu tetap jadi pengingat. Bahwa kadang yang terkubur bukan hanya tubuh, tapi juga dosa, rahasia dan cinta yang salah arah. Di akhir laporan resmi, Kompol Andi menulis kalimat terakhir sebelum menutup berkas kasus Arman Saputra. Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan senjata. Kadang keheningan, kebohongan, dan ketakutanlah yang membunuh paling pelan.